Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dimudahkan hadir di majelis yang mulia ini. Tema kita adalah rasa takut hanya kepada Allah. Di dalam diri manusia itu ada perasaan takut terhadap sesuatu yang membahayakan atau yang bisa merugikan. Pantas kalau kemudian orang takut dengan ular, piton, atau dengan macan, atau dengan singa, karena akan membahayakannya. Dan biasanya orang kalau takut, maka dia akan menghindarinya. Itu kalau ketakutan yang konkret. Ada ketakutan yang abstrak, seperti takut miskin, takut penyakit, yang seperti sekarang ini kan pandemi, nggak kelihatan ini virusnya ini. Masing-masing kita pakai masker, menjaga jarak, ya, selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, karena apa? Kita takut tertular virus corona ini. Dan ini bagian daripada realitas kehidupan kita. Orang takut sesuatu, menghindar dia. Tapi ketika takut kepada Allah, bukan begitu polanya. Justru ketika takut sama Allah, kita mendekat sama Allah. Ya, kita semakin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita takut macan, takut ular dan sebagainya, itu takut penyakit, nggak ada pahalanya, Pak. Takut kosong gitu saja. Karena itu tabiat manusia. Tetapi ketika takut kepada Allah, maka menjadi ibadah. Ya, makanya di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah, pasti, dan pasti, 3 kali penekanannya. Kami akan uji kalian pertama kali dengan apa? Dengan rasa takut. Itu ujian dari Allah SWT. Kemudian rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan keluarga karena kematian, dan kekurangan buah-buahan dan sebagainya itu. Ya, semua itu bagian daripada ujian Allah SWT. Sehingga maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Barakallahu, makanya rasa takut ini dia biasanya diimbangi dengan rasa harap. Karena kalau orang takut terus, ya, dia akan menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, dia akan mendekat. Kata para ulama, kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah, apa yang terjadi? Dia akan semangat untuk beribadahnya. Dan sekaligus dia akan punya rem untuk tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu efek daripada rasa takut kepada Allah, sehingga orang itu semakin mendekat kepada Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, sekaligus dia menghindari yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu semua bernilai ibadah. Kita rasa takut kepada Allah bernilai ibadah.
Suatu kali ada seorang ulama di Masjid Nabawi, namanya Syekh Muhammad Shinqiti. Beliau punya tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran bil Quran. Ya, beliau ketika menerangkan ayat 56 surat Al-A'raf, beliau terhenti dan terus banyak menangis. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 itu Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini juga yang dibawa oleh beberapa orang ketika mengingatkan tentang demonstrasi, padahal itu enggak ada kaitan. Ayat ini mengingatkan jangan kalian membuat kerusakan, maknanya apa? Jangan melanggar syariat Allah. Yang perintah dikerjakan, yang larang ditinggalkan. Itu intinya. Ya. Karena ada ayat lain yang menyebutkan peringatan ini di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Kamu kejar akhiratmu, tapi jangan kamu lupa duniamu. Berbuatlah baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya apa ini? Jangan melanggar Allah. Sehingga perintahnya kamu kerjakan, larangannya kamu tinggalkan. Karena Allah tidak suka dengan orang yang membuat apa? Kerusakan di muka bumi. Antum tahu, lihat, semua kerusakan di muka bumi sebabnya apa? Pelanggaran kepada Allah. Imma perintah ditinggalkan atau larangannya dikerjakan. Indonesia ini rusak kenapa, Pak? Korupsi. Korupsi itu dilarang atau diperintahkan oleh agama Islam? Dilarang, tapi dikerjain oleh sebagian orang itu. Ya, salah seorang tokoh penasihat KPK memberitahu saya 85% orang yang terlibat korupsi itu orang-orang yang terpelajar pendidikan tinggi. Sekolahnya tinggi-tinggi, Pak. Tapi korupsi. Ya. Kenapa? Imannya jebol ya. Dia melanggar syariat ya. Kalau dia punya rasa takut kepada Allah, saat dia mau korupsi dia tahan, tidak akan diambil haknya rakyat itu kan. Tapi ketika tidak punya rasa takut kepada Allah, dia ambil juga. Padahal dia sudah kaya, sudah punya macam-macam, masih kurang juga. Tamak. Itu kenapa? Tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, ketika dengar azan, dia akan ke masjid, dia sholat. Bukan malah terus meeting, terus kemudian sibuk dengan yang lainnya. Rasa takut kepada Allah ini mendorong orang justru untuk mendekatkan kepada Allah. Maka ini positif atau negatif? Positif. Ya, makanya di dalam ayat yang tadi saya bacakan surat Al-A'raf 56, Allah mengingatkan kepada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah semuanya diberikan bagus oleh Allah. Wad'uuhu khaufa wa tama'a. Berdoalah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah dengan apa? Rasa takut dan rasa harap. Ya, rasa takut ini akan jadi rem. Rasa harap akan mendorong kita untuk optimisme, memperoleh kehidupan yang apa? Bagus di dunia dan balasan nanti di akhirat berupa jannah itu. Ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Makanya Syekh Muhammad Shinqiti itu beliau bacakan itu sambil menangis sampai isya. Mungkin terfikir, kok manusia ini berlebihan banget sampai berani melanggar Allah. Ya, padahal ancaman Allah di Al-Quran itu banyak sekali, Pak. Ya, ancaman hukuman di dunia dan ancaman nanti hukuman di akhirat. Kalau saja kita baca
ancaman yang ada di dalam surat As-Sajdah itu niscaya kita akan berhenti untuk melanggar Allah. Ya, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kadang-kadang kami timpakan azab yang kecil di muka bumi ini sebelum azab yang besar nanti di akhirat sana, supaya pada sadar. Ya, sekarang ini Pak, dunia dalam ketakutan menghadapi COVID-19 ini. Ya, virus corona ini menjadi ketakutan umat manusia di seluruh dunia, Pak. Nah, kemarin Presiden Amerika kena juga, terpapar COVID-19. Katanya negara yang paling maju teknologinya, ternyata presidennya kena juga. Ya. Ikhwan barakallahu, apalagi di Amerika itu jenis ini virus coronanya beda, Pak. Kalau di Indonesia sampai hari ini baru 12.000 sekian yang meninggal dunia. Ya, di Amerika sudah hampir 300.000, Pak. Ya, harusnya teknologi mereka itu kan yang hebat itu bisa menangkal, ternyata tidak. Justru terbanyak ada di Amerika kematian itu, Pak. Kita termasuk kecil, 12.000. Makanya kenapa kok seperti itu? Ternyata virus corona ini ada 3 macam, Pak. Ada jenis A, ini yang ada di Indonesia nih. Di Indonesia, di Wuhan, itu jenis A, Pak. Yang paling ringan. Jadi kalau ada 100 orang yang terpapar virus corona ini, yang meninggal 2-3 orang. Ya, kecuali kalau penanganannya buruk bisa 7-9 orang. Yang meninggal dari 100 orang. Ya, tapi kemudian yang di Itali itu jenisnya di atasnya jenis B. Jadi kalau ada 100 yang kena virus corona bisa 40 orang, 50 orang yang meninggal, Pak. Tapi yang di Amerika lebih dahsyat lagi tuh. Ya, jenis C. Ya, kalau ada 100 orang bisa 70 orang, bisa lebih yang meninggal itu, Pak. Dahsyat. Tingkat kebahayaannya. Jadi kita ini termasuk yang paling ringan. Meskipun begitu jangan dianggap remeh. Makanya masjid-masjid melakukan social distancing, pakai masker untuk menghindar penyakit itu. Umat Islam pun pernah mengalami, Pak. Tahun ke-18 Hijriyah, pada masa khalifahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, terjadi peperangan yang dahsyat antara umat Islam dengan Romawi di wilayah Syam. Syam ini Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordan. Ya, kalau Bapak Ibu dengar kata-kata Syam, maknanya 4 negara sekarang ini. Itu wilayah Syam. Wilayah diberkahi oleh Allah SWT. Karena di sana ada apa? Ada Baitul Maqdis. Di sanalah kumpulnya para nabi dan rasul itu. Makanya Nabi Muhammad meskipun lahir di Mekah, ya kan, oleh Allah diperjalankan ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dari sana diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itu. Nah, waktu tahun 18 Hijriah itu pertempuran dahsyat. Meskipun tidak seimbang. Tapi dimenangkan oleh umat Islam. Jumlah kaum Romawi 220.000 pasukannya. Umat Islam sekitar 60.000. Sebenarnya tidak seimbang, Pak. Tapi Allah menangkan umat Islam. Bahkan yang terbunuh dari pasukan Romawi itu sekitar 100 ribuan. Ya, mayat berkelimpangan, Pak. Ya, umat Islam terbunuh sekitar 20.000 lah. Mayat berkelimpangan, Pak. Tentunya mayat-mayat Muslim dikuburkan dulu kan. Setelah menang, mayat Muslim dikuburkan dulu. Mayat-mayat yang kafir itu dibiarkan dulu. Mayat itu, Pak, kalau lebih dari 3 hari, maka yang terjadi apa? Dia keluar belatung. Ya, itu menjadi penyakit. Sampailah terjadi penyakit kolera, Pak. Diakibatkan oleh mayat-mayat yang bau busuk itu kan. Dan dari amwas itulah munculnya pandemi kolera waktu itu, sehingga komandan umat Islam yang bernama Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, seorang yang termasuk 10 yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, Abu Ubaidah ini. Ya.
Dia komandan umat Islam saat itu. Meskipun tadinya komandan umat Islam itu adalah Khalid bin Walid. Tapi oleh Umar Khattab, kebijakan pertama setelah beliau diangkat menjadi khalifah, yang dipecat pertama Khalid bin Walid. Kenapa? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena Khalid memimpin perang tidak pernah kalah. Umar khawatir nanti ini akan dikultuskan oleh umat, dipecat ya. Untuk mengajarkan kepada umat, kemenangan bukan karena kehebatan Khalid, tapi karena pertolongan Allah. Dan Khalid kemudian tidak keberatan atas pemecatan itu. Dan dia sempat bertanya kepada Khalifah Umar Khattab, mengapa engkau pecat aku? Ya, saya tidak meragukan kemampuan kamu, kehebatan kamu dalam perang, tapi saya sayang sama kamu. Itu alasan saya pecat kamu. Kok bisa? Iya, karena kamu memimpin perang gak pernah kalah. Dan saya khawatir nanti umat menganggap kemenangan itu karena kehebatan kamu. Tidak, kamu bukan hebat. Kemenangan itu berasal dari Allah SWT. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Khalid menerima dengan lapang dada, jadilah dia pasukan biasa, Pak. Luar biasa kan? Kalau orang sekarang kira-kira ngambek nggak itu? Jenderal kok ngambekan gimana? Kan? Iya, tetap jadi pasukan biasa. Maka komandan dibilang Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Waktu melawan kaum Romawi itu menang dipimpin Abu Ubaidah, tapi muncul apa? Pandemi kolera ini. Sehingga ini pelajaran penting yang diberikan oleh para sahabat ketika terjadi pandemi. Apa perintah Abu Ubaidah? Kalian menyebar, jangan kumpul. Naik ke gunung, pisah satu sama lain, jangan menggerombol. Karena itu akan menyebabkan cepatnya apa? Terkena apa? Pandemi itu. Nah, seperti sekarang namanya apa? Social distancing gitu. Luar biasa. Kemudian kedua, Umar Khattab radhiyallahu anhu sudah berjalan dengan rombongan menuju Syam untuk menyambut kemenangan umat Islam melawan kaum Romawi. Di tengah jalan dapat berita bahwa umat Islam yang di Syam sedang mengalami pandemi kolera. Kemudian Umar bertanya kepada rombongan para sahabat yang menyertainya, adakah di antara kalian yang mendengarkan Rasulullah SAW bersabda tentang kondisi ketika terjadi pandemi seperti pandemi kolera ini? Maka Abdurrahman katakan, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, bila terjadi pandemi di suatu daerah, orang yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Apa itu, Pak? Isolasi. Jadi isolasi ini adalah sunnah Nabi, Pak. Dan itu diakui oleh ahli-ahli kesehatan dunia. Itu berasal dari Islam. Isolasi itu, Pak. Kayaknya sekarang kalau orang sudah terpapar corona ini kan, diisolasi berapa? 14 hari ya, atau yang dicurigai diisolasi 14 hari. Itu sunnah itu, Pak. Ya, supaya memperkecil jumlah kematian. Pada waktu pandemi kolera di masa itu, dalam sejarah itu disebutkan jumlah umat Islam yang meninggal itu mencapai 20 sampai 25 ribu. Cukup tinggi juga kematiannya, Pak. Kita sekarang dari mulai Januari ya, Maret ya, dari mulai Maret ya. Saya Januari itu masih di Rusia, ya, kemudian tertahan lockdown di Uzbekistan 4 hari karena airport ditutup, Pak, lockdown. Nah, karena pendekatan antara Duta Besar Indonesia dengan pihak pemerintah Uzbekistan, akhirnya kita diizinkan pulang setelah 4 hari. Airport dihidupkan hanya untuk membuka pesawat kita supaya jalan, Pak. Luar biasa itu pengalaman. Nah, barakallahu sekalian, itu di Februari, ya, beberapa hari berikutnya baru Indonesia menetapkan PSBB itu ya. Maret ya itu ya. Masuk Maret ya itu. Dari Maret sampai sekarang ini sudah sekitar 12.000 lebih dikit lah orang yang sudah meninggal karena COVID-19. Itu pun bukan karena faktor seluruhnya karena
virus corona ini. Kebanyakan karena memang sudah bawaan penyakit sebelumnya. Dan yang diserang memang wilayah pernafasan dan paru-paru itu. Ya, makanya disuruh pakai masker itu supaya jangan sampai terkena itu pernafasannya itu. Waalaikumsalam Bapak sekalian. Makanya bagi kita orang Islam tidak perlu takut sama corona. Meskipun standar protokol kesehatan tetap kita jalankan. Bagi orang kafir ini hukuman, Pak. Makanya orang kafir itu ketakutannya luar biasa. Kita alhamdulillah masih bisa ke masjid, ya masih bisa kerja. Di orang-orang kafir itu bahkan sampai ada yang paranoid. Dideketin suaminya nggak mau, jangan. Nanti kamu coba bawa apa? Virus corona. Lah kalau virus coronanya berjalan 10 tahun, berarti istrinya nggak boleh sentuh sama suaminya 10 tahun. Paranoid itu namanya kan. Nah, karena itu barakallahu bagi kita umat Islam, seandainya mudah-mudahan tidak terjadi, kita mengalami terpapar virus corona, nggak usah takut, nggak usah kecil hati. Jadi menurut hasil penelitian para ahli itu, rasa takut itu meruntuhkan imunitas kita, Pak. Jadi seluruh mereka sepakat, Pak, vaksin belum ada yang bisa dipastikan. Yang akurat untuk menangkal virus corona ini belum ada yang bisa dipastikan. Tetapi yang pasti apa? Daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Ini sepakat seluruhnya, dialah yang dapat menangkal virus itu. Kalau daya tahan bapak-bapak ibu ini hebat, virus itu akan tertangkal dengan sendirinya. Dan itu 20% ada di fisik kita. Ya, karena faktor makanan, istirahat yang cukup ya. Tapi 80% ada di rohani kita, Pak. Nah, rasa takut itu termasuk meruntuhkan daya imunitas itu, Pak. Karena itu penyakit rohani, Pak. Ya. Namanya stres, depresi apalagi. Ya, kemudian marah-marah, berpikir negatif, rasa takut itu semua akan meruntuhkan daya imunitas. Makanya Bapak Ibu tenang saja. Hadapi semua itu. Seandainya pun mati karena virus corona, insya Allah mati syahid. Ya, insya Allah mati syahid. Ada 18 kematian husnul khotimah yang disebutkan oleh Rasulullah, di antaranya mati karena pandemi. Ya. Nah, karena itu warahmatullahi wabarakatuh sekalian, bagi kita orang beriman ini adalah ujian. Insya Allah sebentar lagi akan lewat. Ya, nggak usah terlalu ketakutan, karena sekarang ini Bapak sekalian kan kehidupan manusia ini mengalami 4 gelombang. Ya, gelombang yang pertama ini gelombang agriculture ya, pertanian. Ya, masyarakat dunia itu sumber penghidupannya dari pertanian. Kemudian terjadi revolusi industri di Perancis, kemudian menyebar ke seluruh dunia, muncullah gelombang kedua, gelombang industri, mulai pabrik-pabrik gelombang industri, Pak. Kemudian yang ketiga gelombang informasi, ya, lewat teknologi televisi, HP segala macam itu, teknologi ini melahirkan informasi yang begitu cepat. Ya, hari ini terjadi, jam ini terjadi, detik ini terjadi, dimanapun di dunia kita bisa mengakses, Pak. Ya. Informasi ini cepat sekali, luar biasa. Nah, yang keempat adalah gelombang globalisasi, Pak. Sudah tidak bisa dibendung. Ya. Apalagi dengan teknologi-teknologi ini kan, smartphone dan sebagainya ini, luar biasa. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Fear, menimbulkan rasa takut pada manusia, sehingga orang kalau takut cari apa, Pak? Cari pelindungan. Maka dibikinlah bank-bank itu, Pak. Bank-bank itu sebenarnya palsu-palsu, Pak. Kita mau dijerat dengan apa? Dengan bunga-bunganya itu. Makanya kaum muslimin kalau bisa lepas dari bank-bank konvensional, karena bunga-bunga itu menjerat kalian. Gitu. Kalau tingkat dunia mereka bikin namanya IMF, International Monetary Fund. Itu untuk meminjami negara-negara. Indonesia terjerat utang
ribuan triliun itu kenapa, Pak? Ya, karena kita merasa butuh. Mereka seakan-akan melindungi, dikasih utang terus, Pak. Memang gratis. Ya, mereka nggak kenal makan siang gratis, Pak. Ya, semua ada apa? Ada bunganya itu. Tercekik kita dengan bunganya itu, Pak. Karena semakin besar utangnya semakin tinggi apa? Apa bunganya itu kan. Nah, karena itu mereka bikin IMF, mereka bikin Bank Dunia. Kemudian mereka bikin WTO, World Trade Organization, mengatur seluruh arus perdagangan dunia. Dan mereka ingin menjadikan satu sistem, Pak. Ke depan ini mereka ingin setiap orang nanti akan bikin satu chip di dalam dirinya. Chip inilah yang nanti akan terkontrol oleh mereka. Sekarang aja 60-70% lewat internet, lewat jaringan-jaringan apa media ini kita sudah terbawa ke dalam satu sistem, Pak. Data-data kita semua ada bank mereka, Pak. Ya, nanti kalau sudah ada chipnya, kita akan ketahuan dari mana kita punya kekayaan itu, untuk apa kita gunakan, akan terkontrol semua, Pak. Seperti sekarang, bapak-bapak kalau masuk tol bisa nggak bayar? Nggak bisa, karena mereka sudah pakai sistem e-tol, harus pakai. Kalau nggak bisa masuk. Kayak kartu semua itu kan sistemnya. Kalau bapak ibu naik apa Grab atau Gokar apa itu, Gojek, bayar pakai UFO ya, angka-angka aja itu. Nah, itu nanti seperti itu. Apa namanya cashless, sudah nggak ada pakai uang cash nanti ke depan. Nah, ini makanya bagaimana kita bisa lepas dari jeratan ini. Sebenarnya yang bisa itu adalah dinar dirham. Kalau kita ke depan itu bisa, ya seperti omni lo ini busno omni apa? Omni lo busno apa? Omni busno lo, ya. Ya udahlah kayak gitulah, ya. Omnibus law itu gabungan undang-undang dijadikan satu, Pak, satu keranjang. Ya, tadinya 79 undang-undang disatukan jadi satu, diperas jadi satu. Omnibus law ini. Dan kalau seandainya nanti ada orang Indonesia, rakyat Indonesia yang terzalimi oleh undang-undang itu, maka semua yang terlibat dalam undang-undang itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena hakikat undang-undang itu tidak boleh menzalimi rakyat. Tapi kalau ada yang terzalimi oleh undang-undang itu, maka mereka semua yang terlibat dengan Omnibus Law itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ya, bolehlah demonstran-demonstran itu dapat ditutup mulutnya dan dapat dibendung, tapi praktek daripada Omnibus Law itu nanti kayak apa itu? Ya, makanya mereka akan menghadapi realitas nanti, bukan mudah itu. Bukan cuma datang jadi anggota parlemen terus tidur tanda tangan dapat duit. Oh, kamu tanggung jawab nanti depan Allah. Kalau sampai ada yang terdalimi oleh undang-undang itu. Karena itu barakallahu. Nah, rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap hukuman Allah harusnya menjadikan orang untuk lebih berhati-hati ketika bicara, ketika berbuat, ya, ketika melaksanakan hidupnya. Jangan sampai kita mendalimi orang. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah, sungguh orang yang telah melampaui batas. Siapa melampaui batas itu? Ya, bisa bapak, bisa orang lain, bisa pemimpin, bisa rakyat. Siapapun dia mendalimi hak Allah, mendalimi hak manusia, mendalimi hak diri sendiri, maka dia telah melampaui batas. Puncak mendalimi Allah apa? Syirik kepada Allah. Ya, Allah kasih semua fasilitas hidup. Harusnya kita beribadah hanya untuk Allah. Tapi ada manusia-manusia nyembah keris, nyembah dukun, nyembah rokok, nyembah kidul, apa itu? Syirik kepada Allah. Dia telah mendalimi hak Allah SWT. Atau mendalimi hak manusia dengan apa? Merusak manusia. Ya, dengan narkobanya, dengan pembunuhannya, dengan penyiksaannya, dia mendalimi orang lain atau mendalimi diri sendiri dengan berzina, dengan bunuh diri dan sebagainya itu,
maka semua itu adalah bentuk kezaliman yang menyebabkan manusia akan masuk neraka. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, dan mengejar dunia lupa sama akhirat. Inilah yang harus kita peringatkan. Gerakan globalisasi hari ini Bapak Ibu sekalian, yang mereka tanamkan adalah kejar duniamu, lupakan akhiratmu. Makanya banyak orang tua menyekolahkan anaknya untuk apa? Supaya jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Dunia saja yang dikejar itu sama orang tua. Ini orang tua yang salah ini. Jangan sampai kita sama seperti mereka. Ini kesalahan fatal. Karena disorientasi, merubah orientasi yang harusnya orientasi mengejar akhirat, tetapi dibalik sama setan-setan itu untuk justru mengejar dunia. Sampai lupa akhiratnya. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan kita dan jangan terbawa oleh arus seperti itu. Makanya mereka bilang apa? Time is money. Semua diukur dengan apa? Dengan duit. Ini para pemuda-pemuda ini. Jangan sampai terbawa ke arus itu. Sampai mereka menciptakan teori namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu adalah pola hidup untuk puaskan kehendakmu tanpa batas, tanpa ikatan agama. Ya, yang penting kamu jangan membunuh orang, jangan menyakitin orang. Puaskan hidupmu. Mau haram, mau halal, ambil semua, rasain semua. Astagfirullahaladzim. Ini rusak. Agama diterobos semua sama dia. Ya, yang penting kepuasan hawa nafsunya. Karena itu jangan sampai kita menjadikan dunia menghalangi kita dari Allah SWT, menghalangi kita dari akhirat kita. Makanya cari harta yang halal, gunakan harta itu untuk taat kepada Allah. Ya, makanya jangan jadi orang pelit terhadap harta itu. Ya, karena tanda orang yang hubbud dunya itu dia pelit dengan hartanya. Ya, dan orang yang pelit itu nggak ada jalan masuk surga, Pak. Karena orang pelit itu dibenci sama Allah. Bapak mau nggak bergaul sama orang pelit? Kita nggak mau. Bergaul sama orang pelit nggak mau kita. Ya, makanya Barakallahu bakhil, pelit itu dikecam oleh Allah. Ya, makanya para sahabat itu diingatkan oleh Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dirinya dari penyakit syuh itu pelit, Pak. Ya, pelit karena yang dipikirkan cuman kepentingan saja, dunia saja. Lupa kepada akhiratnya. Maka orang-orang seperti itu kalau bisa lepas dari pengaruh sikap pelit itu, dialah orang yang sukses itu. Ya, karena itu barakallahu rasa takut ini harus kita arahkan betul-betul kepada Allah sehingga kita terus mendekat kepada Allah. Ya, takut miskin itu godaan setan, Pak. Ya, syaitan ya'idukumul faqra wal fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu terjerumus ke dalam kefakiran dan perilaku menyimpang itu. Fahsya. Ya, penyimpangan seksualitas dan sebagainya itu. Karena itu barakallahu kita orang beriman ini dijamin oleh Allah dunianya apalagi akhiratnya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, orang yang yakin dengan Allah kemudian dia mengikuti syariat Allah, maka tidak ada ketakutan terhadap masa lalu dia dan tidak ada kekhawatiran terhadap masa depan dia. Karena dijamin sama Allah SWT. Bahkan dalam surat Fussilat 30 Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah di atas syariat Allah, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, Allah turunkan para malaikat untuk meyakinkan kepada mereka, menenangkan mereka, kamu jangan takut terhadap masa lalumu dan kamu jangan khawatir terhadap masa depanmu, dan kalaupun kamu mati sudah disiapkan surga oleh Allah sebagai balasan buat kalian. Luar biasa orang beriman ini. Terus apa yang kita takutkan? Makanya Nabi mengajarkan dua saja dalam riwayat Muslim,
Ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu fi khair. Orang mukmin itu luar biasa. Seluruh urusannya bagus. In asabatu sarra syakar fakana khairul lahu. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Kesenangannya itu, nikmat yang dia dapat itu, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Nikmat istri, gunakan istrimu untuk taat kepada Allah. Nikmat anak, gunakan anakmu taat kepada Allah. Nikmat harta, gunakan hartamu untuk taat kepada Allah. Itu rasa syukur yang sebenarnya. Orang mukmin itu kalau dapat kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah. Dan Hasan Basri mengingatkan, kul ni'matin la tuqarribuka ilallahi fa innaha baliyah. Setiap nikmat yang kamu peroleh tidak kamu gunakan untuk taat kepada Allah, maka nikmat itu akan berbalik menjadi apa? Menjadi bala, menjadi bencana. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Ini yang pertama. Syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalaupun dia dapat kesusahan, penyakit, kematian, paceklik dan segala bentuk kesusahan hidup itu, maka dia akan bersabar. Nah, ringkasnya sekalian, saya sudah tulis dalam buku saya ini ada 10 tanda orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Yang pertama, orang itu menjaga lisannya supaya banyak berzikir kepada Allah. Ya, jangan lisan ini nanti menyakitin orang. Yang kedua, dia akan jaga matanya untuk tidak melihat yang haram. Kemudian ketiga, dia menjaga perutnya untuk tidak mengkonsumsi yang haram. Nah, ini orang rasa takut kepada Allah. Dia menjaga 2 kakinya nih untuk tidak berjalan ke arah-arah yang maksiat itu. Ya. Dia jaga kalbunya untuk tidak dengki sama orang, benci sama orang, supaya kalbunya bersih. Dia jaga kehidupannya mengikuti pola para nabi dan rasul sehingga terhindar dari apa yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Ya. Dengan demikian semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita punya rasa takut sebagai rem untuk tidak kemudian kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah tiba, mohon maaf atas kurangnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.